konfigurasi IP address pada Linux server Ubuntu. Kita sudah melakukan instalasi terhadap dua OS, client dan server. Kemudian kita juga sudah men-setting virtual adapter ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk menghubungkan antara dua OS tersebut. Nah, sebelum itu kita harus mengecek dulu apakah kedua adapternya sudah aktif atau belum. Kita bisa menggunakan perintah ini ya, ifconfig untuk detail min a. Oke, di sini kita punya dua buah adapter. Yang pertama adalah ENP0S3. Ini virtual adapter 1 yang kita setting NAT. Nah, NAT ini IP-nya mengikuti IP dalam komputer kita atau IP asli kita. Jadi kalau komputer kita terkoneksi ke internet, mereka sudah memiliki IP address, maka di sini akan otomatis IP-nya sama, sehingga OS ini pun juga bisa connect dengan internet. Kemudian yang kedua, ENP0S8. Nah, ini biasanya IP-nya acak ya, karena kita belum konfigurasi. Bisa ada IP-nya, bisa juga nggak ada gitu. Jadi nanti ini masih acak karena kita nanti akan setting host only. Yang ketiga, loopback LO. Ini adalah lokal, jadi setiap komputer itu sebenarnya memiliki port, memiliki IP lokal atau IP komputer itu sendiri. Nanti kita tinggal istilahnya localhost ya. IP-nya adalah 127.0.0.1. Oke, sekarang kita coba akan konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi IP address kita harus masuk mode namanya super user. Kemudian kita akan mengedit sebuah file, maka kita bisa menggunakan editor misalnya Nano. Yang akan kita edit adalah file interfaces yang berada di directory etc/network/interfaces. Nah, seperti ini. Konfigurasi awal, jadi yang sudah ada hanya yang LO tadi atau adapter lokalnya, localhost gitu ya. Nah, kita akan konfigurasi, yang akan kita konfigurasi dua adapter tadi. Jadi harus diingat, kalau lupa nanti keluar lagi, kemudian dicek lagi. Jadi harus tahu nama adapternya, baik adapter 1 maupun adapter 2. Kalau nggak dicatat, baru dikonfigurasi ya. Yang pertama, untuk konfigurasi, jadi untuk men-start, untuk menghidupkan bisa kita gunakan auto, kemudian nama adapternya ya, ENP0S3. Ini yang pertama lagi. Berarti ini on gitu ya. Auto itu on. Kemudian kita akan setting interface-nya menggunakan eFace. Kemudian nama adapternya ENP0S3. Nama adapternya kemudian inet DHCP. Nah, karena ini settingannya NAT itu, maka biasanya dia akan mendapatkan IP otomatis. Nah, di sini makanya kita setting inetnya adalah DHCP. Otomatis. Jadi kalau konfigurasi komputer aslinya IP-nya 10, ya dia 10. Dia konfigurasi apapun dia akan sama dengan komputer aslinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita akan setting IP address untuk virtual adapter 2. Nah, ini nanti harus satu network dengan si client gitu ya. Konfigurasinya apa gitu ya? Konfigurasinya adalah seperti ini. Nanti kita akan network itu adalah batas bawah suatu jaringan. IP terkecilnya 0. Kemudian IP address. Nah, ini adalah jumlah komputer yang bisa kita konfigurasi dalam satu jaringan. Kemudian gateway ini untuk gerbang connect ke internet ya. Broadcast itu batas atas, netmask ini menentukan kelasnya atau pembagian komputernya gitu ya. Nah, untuk network gateway, broadcast,
broadcast, netmask itu biasanya harus sama semua dalam satu komputer. Yang beda apa? Yang beda adalah IP address. Jadi nanti yang di server itu 192.168.0.1. Netmasknya seperti ini. Kemudian untuk yang klien, IP address-nya adalah 192.168.0.2. Jadi yang beda hanya IP address-nya. Sekarang kita konfigurasi ke dalam sini ya. Auto ENP0S8, kemudian IFACE ENP0S8 gitu ya. Inet, nah ini yang beda static. Yang atas itu inet DHCP, berarti kita tidak perlu mengkonfigurasi IP address, network, broadcast, netmask, dan seterusnya, karena otomatis. Nah, tapi kalau kita setting static, maka kita harus mengkonfigurasi secara manual. Yang pertama adalah networknya dulu. Networknya 192.168.0.0. Kemudian setelah network, kita menggunakan address, IP address 192.168.0.1 ya. Ini untuk IP file yang virtual adapter 2. Kemudian broadcastnya 192.168.0.255. Kemudian netmask 255.255.255.0. Ini. Jadi ini sudah tiga-tiganya sudah terkonfigurasi ya. Baik yang localhost, yang NAT maupun yang host only. Network, address, broadcast, netmask. Nah, sudah semua. Kalau sudah, kita simpan menggunakan Ctrl X, kemudian yes ya, Y, kemudian enter. Nah, setelah kita konfigurasi, biasanya IP tidak langsung berubah. Kalau kita cek menggunakan if config lagi, dia belum berubah. Kita harus restart dulu. Yang kita restart networknya dulu. Kita coba ya. Sudo /etc/init ini perintah restartnya /networking restart. Kita tunggu. Oke. Kalau oke seperti ini berarti berhasil. Misalnya gitu ya. Misalnya nanti teman-teman konfigurasi, kemudian ternyata setelah di restart ini violet. Padahal sudah sama persis di settingan interface tadi, sudah sama persis dengan ini, tapi di restart kok violet gitu. Maka teman-teman bisa menggunakan perintah reboot. Yang di restart adalah sistem operasinya. Jadi kita menggunakan dua kali restart. Restart sistem operasinya dulu, setelah mati nyala, login, buka terminal lagi, kemudian di restart networknya. Setelah reboot, kita ketikkan perintah yang atas ini, restart. Nanti harusnya sudah oke. Karena masih ada konfigurasi yang sebelumnya gitu. Tapi kalau sudah langsung oke, itu juga lebih bagus. Nah, kemudian cara ngeceknya gimana gitu ya? Cara ngeceknya kita gunakan perintah sebelumnya. If config main A. Oh, ini belum berubah ya? Ini masih belum berubah, meskipun sudah oke, maka kita restart saja. Nah, kalau yang belum berubah, kita reboot dulu. Jadi kita restart Ubuntu-nya. Jadi kadang ada yang violet, ada yang langsung oke, langsung bisa. Ya, nanti coba-coba skenario-nya ya. Intinya kita butuh 2 kali restart. Untuk amannya adalah kita restart Ubuntu, kemudian kita restart jaringan. Cuma di beberapa kasus cukup 1 restart networking saja, itu langsung bisa digunakan.
Oke, setelah kita reboot tadi, kemudian kita coba restart. Oke, kemudian kita cek ya. Nah, sekarang IP sudah berubah. Jadi kalau belum berubah, silakan di restart OS-nya, kemudian di restart jaringannya. Ini sudah berubah di 192.168.0.1. Ini sudah sesuai dengan konfigurasi kita, gitu ya. Nah, ini sudah punya IP. Misalnya kita ping 192.168.0.1. Perintah ping itu adalah perintah yang kita gunakan untuk mengecek apakah koneksi terhubung atau tidak. Itu bisa menggunakan ping. Nah, kalau seperti ini, berarti ini terhubung. Tapi kalau ada connection timeout, berarti dia tidak terhubung, gitu ya. Nah, berarti sampai di sini konfigurasi IP address untuk OS Ubuntu sudah berhasil, gitu ya. Next, selanjutnya nanti kita akan konfigurasi IP address di Windows XP.